kemudian wacana, kalau Mbak Lia masih ingat, wacana mengenai 3 periode Pak Jokowi yang gagal, kemudian juga wacana perpanjangan masa jabatan ditambah 2 tahun Pak Jokowi gitu ya, yang kesemuanya baru dimunculkan wacananya sudah mendapat respon negatif, respon yang sinis dari publik tentunya ya. Ini kemudian juga akhirnya mungkin dijadikan sebagai warning yang berbahaya juga oleh rezim kekuasaan yang hari ini berlangsung. Oleh karena itu mungkin taktiknya berpindah. Nah, taktik yang berpindah itu seperti apa hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Mas Rizky, gimana keadaannya Mas Rizky? Alhamdulillah, selalu sehat, optimis, dan semangat dalam menjalani hari-hari. Oke, kita harus tetap semangat mengikuti perkembangan berita belakangan ini ya Mas Rizky. Iya, itu satu keharusan di tengah-tengah gempuran banyak berita tentang perselingkuhan artis dan lain sebagainya. Oke, baik pemirsa Blogosuto sekalian, semoga Anda juga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama kami di channel Blogosuto dalam pembahasan berita populer bersama kami yang tak kunjung populer. Nah, Mas Rizky, tadi kita udah sempat singgung mengenai politik-politik nih. Beberapa hari kebelakang kita banyak dikabarkan dengan berita-berita yang ada yang mengejutkan, ya, ada yang plot twist, ada juga yang memang sudah kita prediksi sebenarnya. Nah, akhirnya diumumkan juga nih gitu. Kemarin kita bisa lihat nih pasangan Pak Anies dan Caimin akhirnya memasuki babak baru lagi, udah mendaftar ke KPU. Ada juga Pak Mahfud MD nih yang akhirnya dipasangkan dengan Pak Ganjar ya untuk maju, dan cawapres yang terakhir nih ya Pak Prabowo. Sejauh ini beliau masih belum mengumumkan cawapresnya, tapi banyak orang yang udah bilang bahwa Pak Prabowo ini dilema dan sedang rungkat-rungkatnya gitu Mas Rizky. Nah, mengenai 3 topik tadi ini mungkin kedepannya kita bisa ngobrol agak panjang ya Mas Rizky. Nanti kita bagi per partnya gimana gitu biar enak ya. Jadi teman-teman subscriber sekalian, pemirsa sekalian, jangan lupa untuk terus pantau perkembangan video mengenai cawapres dan wapres kali ini gitu. Capres dan cawapres. Capres dan cawapres. Ya benar gitu. Jadi silakan Mas Rizky. Ya. Singkatnya adalah berkaitan dengan konstelasi, situasi, keadaan politik kita akhir-akhir ini ya. Benar-benar. Yang bisa dibilang saat ini sudah memasuki babak baru gitu, di antara beberapa babak-babak yang nantinya akan sampai pada penantian pelantikan secara resmi siapa presiden dan siapa wakil presiden yang terpilih berdasarkan mandat rakyat gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke sana, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, merefleksi sedikit spekulasi tentang beberapa isu, beberapa pendapat, beberapa ramalan politik yang akhirnya hari ini sudah terjawab ya gitu ya, termasuk dengan spekulasi memasangkan A dengan si B, kemudian ada kondisi bahwa satu pasangan yang kemudian akhirnya harus terhenti dalam proses pencalonan dan lain sebagainya gitu ya. Sebut saja Pak Anies Baswedan gitu ya. Spekulasinya itu kan banyak, termasuk dari salah satu yang getol menyampaikan di beberapa banyak media, mantan politikus Partai Nasdem kalau nggak salah, Pak Zulfan Lindan itu selalu saja beliau memberikan gambaran kabar-kabar yang kurang sinis gitu ya tentang proses pencalonan Pak Anies ini khususnya gitu. Tetapi akhirnya hari ini 2 pasangan calon sudah resmi mendaftarkan dirinya di KPU dan telah memenuhi segala syarat yang telah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon capres dan cawapres itu ya. Kita lihat juga spekulasi kemarin
tentang beberapa nama yang bisa dibilang hari ini itu jauh di luar prediksi gitu ya. Iya. Karena kalau mau flashback sedikit, Gus Muhaimin Iskandar yang sebelumnya partainya ini bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, siapa yang sangka di tengah-tengah jalan gitu ya, akhirnya berpindah dan memilih bergabung dalam Koalisi Perubahan. Oke, dan mendaftarnya Caimin dan Pak Anies ke KPU ini juga membuktikan, juga membantah yang kemarin bilang bahwa Caimin ini sebenarnya kepanjangan tangan Pak Jokowi ya, Mas Rizky ya. Iya, itu termasuk itu. Iya, Kemudian itu juga juga terbantahkan. Pak Ganjar Pranowo yang sebenarnya tidak banyak berita spekulasi yang memasangkan antara Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar Pranowo ini gitu. Tapi akhirnya mengerucut ke satu nama, Pak Mahfud MD. Betul, Pak Mahfud MD sebelumnya masuk dalam salah satu nama bursa cawapres, tapi kalau dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo sebenarnya sedikit saja berita yang menspekulasikan pasangan ini kemudian akhirnya resmi gitu. Oke. Nah, ada yang menarik. Mari kita mulai dari pertama mengenai pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar gitu ya, yang secara resmi kemarin tepatnya mendaftarkan dirinya di KPU. Dan dalam proses pendaftarannya ada beberapa momen-momen yang bisa dibilang unik atau lucu ya. Iya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kita lihat postingan Instagram Pak Anies Baswedan di feed kedua kalau tidak salah, paling terbaru. Di situ beliau memberikan caption yang cukup menohok bagi lawan-lawan politiknya, karena melalui pendaftaran kemarin beliau ingin mengatakan kepada orang-orang yang berpandangan sinis, termasuk sebenarnya dengan apa yang tadi saya singgung Pak Zulpan Lindan, apa yang menjadi ucapannya dan makna kalimat yang sama di antara tokoh-tokoh politik yang lain, dia mau bantah. Kalau pendaftaran kemarin ini adalah bentuk dari ia membantah pandangan sinis bahwa Pak Anies Baswedan akan terhenti dalam proses pencalonan gitu. Bahwa Partai Nasdem akan melipat pada akhirnya detik-detik terakhir, menit-menit terakhir ke lingkaran kekuasaan gitu. Bahwa Gus Muhaimin Iskandar menjadi perpanjangan tangan gitu ya, lingkaran istana untuk kemudian memainkan strategi bagaimana Anies ini bisa terhenti dalam proses pencalonan masih gitu ya. Mungkin itu bentuk sebuah optimisme sekaligus tamparan mungkin ya untuk orang-orang yang sempat meragukan beliau dan Caimin ya. Iya, betul sekali. Nah, tetapi akhirnya kita lihat Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar bisa dibilang telah memasuki babak baru gitu ya. Telah resmi didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tetapi yang penting untuk kita garis bawahi adalah apakah dengan masuknya Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar dalam babak baru di pencalonan ini juga kemudian secara otomatis berhenti ancaman-ancaman politik dari lingkaran istana atau rezim yang hari ini sedang berkuasa gitu ya Mbak. Tentu tidak. Kenapa? Karena masih akan panjang perjalanan proses politik menuju kontestasi di tahun 2024. Berarti gitu. Artinya kedepannya juga tetap akan ada pandangan sinis mungkin Mas Rizky ya. Artinya masih akan terus bergulir ini, bisa dibilang istilahnya Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar versus tipu daya istana melalui KPU. Berarti bisa kita lihat sebenarnya pandangan sinis kemarin itu bukan tidak mungkin, memang sebenarnya ada, hanya saja berhasil dilalui dan kedua calon ini sudah memasuki babak baru. Cuman alat politik istana kali ini adalah KPU. Jadi pandangan sinis kemarin itu bukan bersumber dari pandangan yang secara praktis menilai A, B, C, D, tapi memang punya dasar semua gitu. Karena kalau kita bisa melihat betapa getol rezim hari ini untuk terus mempertahankan kekuasaannya gitu. Nah, mendengar satu nama yang jauh dari luar lingkaran kekuasaan, tentu rezim yang hari ini merasa tertancap secara otomatis. Bagaimana kalau kita flashback sedikit, beberapa strategi sebenarnya cara-cara yang coba dilakukan oleh rezim hari ini untuk mempertahankan kekuasaannya ada saja. Dimulai dari
sistem presidential threshold, kemudian wacana, kalau Mbak Lia masih ingat, wacana mengenai 3 periode Pak Jokowi yang gagal, kemudian juga wacana perpanjangan masa jabatan ditambah 2 tahun Pak Jokowi gitu ya, yang kesemuanya baru dimunculkan wacananya sudah mendapat respon negatif, respon yang sinis dari publik tentunya ya. Ini kemudian juga akhirnya mungkin dijadikan sebagai warning yang berbahaya juga oleh rezim kekuasaan yang hari ini berlangsung. Oleh karena itu mungkin taktiknya berpindah. Nah, taktik yang berpindah itu seperti apa hari ini? Ya, kekuasaan itu dipindah alihkan kepada subjek yang lain, tetapi masih dalam lingkaran yang sama. Nah, hari ini yang berbahaya lingkaran yang sama semakin mengerucut, lingkaran keluarga yang sama gitu. Kita lihat dalam proses putusan MK adalah bentuk keputusan yang juga masih senyawa untuk terus mempertahankan lingkaran kekuasaan rezim yang hari ini sedang berlangsung gitu. Kembali ke Pak Aris tadi ya. Tadi kan beberapa upaya-upaya istana yang Mas Rizky sebutkan itu akan secara tidak langsung memang akan merugikan keseluruhan paslon sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai Pak Anies, kenapa ini ada 3 paslon kan? Kenapa yang nampak dijegal nih seolah-olah hanya Pak Anies saja, padahal kalau kita lihat hasil survei beliau itu rendah. Tapi kenapa istana terlihat seolah-olah ingin sangat-sangat menjegal paslon dengan hasil survei yang rendah ini, Mas Rizky? Betul sekali. Ya, memang beberapa hasil survei saat ini semua bahkan menyatakan bahwa polling Pak Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar ini paling rendah di setiap survei gitu, entah dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Tetapi kan faktanya kita lihat dalam setiap kegiatan kampanye, dalam setiap kegiatan penyampaian visi misi dan segala macam yang memperlihatkan, yang mendatangkan tokoh ini tengah-tengah masyarakat selalu ramai. Di Jawa Timur kemarin, di Malang luar biasa padat sekali. Di Makassar, Sulawesi Selatan padat sekali. Begitu juga dengan terakhir kemarin dalam proses pendaftaran KPU, diikuti dengan banyaknya pendukung, banyaknya relawan, banyaknya simpatisan gitu ya. Nah, bahkan ada yang lucu dari proses pendaftaran selama proses pendaftaran menuju KPU gitu. Tapi sebentar saya singgung gitu. Saya masuk ke pertanyaan tadi. Ya, tentu kembali tadi ke apa yang saya maksud, bahwa sosok Anies ini merupakan sosok yang jauh di luar lingkaran kekuasaan gitu ya. Dan tiba-tiba dia mau masuk dalam luar lingkaran kekuasaan, mengusung gerakan yang namanya gerakan perubahan gitu. Tentu ini menjadi ancaman ya, karena apa maksudnya gerakan perubahan ini? Apakah selama ini proses program yang sudah direncanakan, kebijakan yang sudah diputuskan dan segala macam, ujuk-ujuk ketika Pak Anies Baswedan masuk dirubah kembali, dimulai kembali dari nol, atau seperti apa gitu? Berarti secara tidak langsung juga Mas Rizky mau bilang bahwa 2 paslon yang lain sebenarnya masih dalam lingkaran istana saat ini. Dan faktanya memang begitu. Pak Prabowo Subianto kemarin yang menjadi lawan politik Pak Presiden Jokowi tahun 2019 tunduk, takluk. Ya, mungkin salah satunya seperti yang dispekulasikan banyak orang, bahwa Pak Prabowo di awal 2019 ketika dia ingin berniat masuk dalam Kabinet Indonesia Maju ya, menjadi Menhan, asalkan di kontestasi Pilpres yang akan datang Bapak balas budi gitu, Bapak harus ikut dalam tim saya untuk memenangkan saya gitu. Sekaligus kan juga karena konstelasi politik di tahun 2019 ini luar biasa, efek polarisasi yang ditimbulkan ya. Oleh karena itu bargaining position Pak Prabowo sangat tinggi dalam melakukan deal-dealan politik gitu. Nah, kemudian kita lihat Pak Ganjar Pranowo juga. Siapa ya, jelas ada orang yang berasal dari partai yang sama dengan Pak Joko Widodo.
ya mana mungkin orang yang berasal dari partai yang sama akan berbeda nyawa dalam berbagai macam kebijakan, berbagai macam program yang akan dilanjutkan gitu. Mbak Lia. Oke, baik. Kalau begitu Mas Rizky, karena tadi kan udah nih jelas kenapa dijegal, mana yang oposisi, mana yang masih dalam lingkungan istana nih di antara capres dan cawapres. Kita kembali ke momen-momen lucu yang sempat Mas Rizky singgung tadi itu, Mas Rizky. Nah, akhirnya Pak Anies Baswedan bersama dengan Gus Muhaimin Iskandar memasuki babak baru dengan penuh semangat dan keberanian tadi itu ya. Termasuk saya gambarkan melalui caption yang dituliskan Pak Anies Baswedan di salah satu postingan Instagramnya gitu ya, membantah pandangan sini, sekali lagi saya ulang. Nah, yang menarik dalam proses perjalanan mendaftarkan di KPU ini entah seperti apa strategi yang coba ditampakkan oleh tim pemenang. Apakah ini merupakan satu hal yang kebetulan atau memang ini gaya politik menggoda-goda gitu. Kalau bahasa kami biasa di tongkrongan mengolok-olok gitu. Nah, tim Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar dan para pendukungnya melewati jalur yang jalur tersebut merupakan jalan rumah Ibu Megawati gitu. Bahkan ada beberapa media yang agak lucu menjudulkan beritanya mengenai itu. Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar melewati jalan rumah Ibu Megawati sambil melambai-lambaikan tangan gitu. Nah, ini kan kelihatan sekali ada gaya-gaya politik yang tidak bisa lepas dari sejarah perjalanan politik Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, yaitu gaya-gaya politik ber-HMI dan ber-PMI gitu. Yang suka sekali memancing, suka sekali memantik gitu ya, suka sekali gaya-gaya politik menggoda-goda gitu. Ikut terbawa sampai ranah-ranah politik praktis ya, pengalaman-pengalaman berorganisasinya saat menjadi mahasiswa. Kemudian juga di salah satu titik persinggahan ketika waktu itu mendaftar, ada beberapa emak-emak yang ikut dalam barisan pendukung Pak Anies Baswedan, tapi kemudian mereka menggunakan kaos yang bertuliskan Pak Ganjar Pranowo. Itu yang manggil-manggil Pak Anies ya, we love you Pak Anies gitu. Karena kan proses pendaftarannya antara Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo ini tidak hanya jauh gapnya gitu ya, selang beberapa jam. Ya banyak juga orang yang menspekulasikan bahwa ini adalah taktik Pak Ganjar Pranowo bersama tim pemenangannya untuk ikut memanfaatkan momen keramaian dari para pendukung Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar gitu. Yang banyak orang bilang kalau hasil surveinya sedikit, padahal kan fakta di lapangan mengatakan luar biasa membludak gitu. Nah, itu juga yang dimanfaatkan katanya Pak Ganjar Pranowo bersama Pak Mahfud MD dan para pendukungnya untuk memanfaatkan masa yang membludak tadi. Numpang masa ya. Numpang masa simpelnya gitu. Nah, balik ke baju tadi tuh. Tapi mungkin entah apa ya yang ada di pikiran ibu-ibu ini. Apakah tidak mengenal sosok capres-cawapres yang mereka usung, atau memang politik nurani yang bermain mengalahkan politik nasi bungkus gitu. Sehingga ada beberapa kelompok emak-emak yang melambai-lambaikan tangan kepada Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar, bahkan berteriak, Pak, we love you Pak, yang artinya Pak, kami mencintaimu Pak. Gitu. Itu kalau Mas Rizky sendiri menangkapnya, apakah bentuk ibu-ibu ini tadi menggoda ya, seperti Pak Anies yang melewati rumah Bu Mega, kesannya menggoda dengan mengatakan we love you Pak Anies tapi mengenakan kaos Pak Ganjar, atau lupa ganti baju, atau memang nurani tadi yang tidak bisa bohong? Iya, hampir di semua postingan media berita, postingan Instagram yang memperlihatkan video singkat kejadian lucu video itu mama yang melambaikan tangan sekaligus berteriak Pak we love you. Tidak ada yang berkomentar bahwa ini adalah gaya politik olok-olok, gaya politik menggoda, gaya politik yang sudah diatur oleh
tim Pak Ganjar bersama Pemenangan Pak Mahfud MD. Tidak, kelihatan sekali secara natural itu adalah satu perasaan yang bersumber dari nurani gitu ya, yang dituntun oleh takdir ilahi barangkali bisa dibilang, dan mengalahkan politik nasi bungkus. Oke, tapi sebaiknya nih para ibu-ibu ya, entah nasinya mau diterima atau amplopnya diterima, bajunya diterima, jangan lupa ganti baju lah ya. Oke, nah itu seputar mengenai Pak Anies dan Caimin sejauh ini ya, Mas Rizky. Atau mungkin masih ada lagi nih sebenarnya Mas Rizky, hal-hal yang perlu kita garis bawahi nih dari dulu awal sampai saat ini kemarin, sampai kemarin lah begitu Mas Rizky. Iya. Singkatnya ada beberapa poin yang saya sorot mengenai proses pencalonan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar gitu. Ya intinya hari ini Pak Anies Baswedan benar membantah pandangan sinis ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian mencoba untuk menghentikan perjalanan politik Pak Anies menuju kontestasi Pilpres di tahun 2024 gitu ya. Mengatakan bahwa Partai Nasdem kemudian menarik diri, memutar balik Gus Muhaimin Iskandar menjadi perpanjangan tangan dan lain sebagainya ya. Betul bahwa sampai dengan proses pencalonan lancar-lancar saja ya. Tetapi yang ingin saya tekankan Pak Anies, Pak Gus Muhaimin Iskandar, ini adalah awal babak yang baru. Masih ada babak-babak selanjutnya yang masih panjang. Dan kemungkinan-kemungkinan ancaman-ancaman seperti tadi itu masih akan terus ada gitu. Episode mengenai Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar versus tipu daya istana melalui KPU masih terus panjang Mbak ya. Itu masih akan ada ya Mas Rizky. Oleh karena itu terkhusus selain Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar, kepada seluruh pendukung, kepada siapapun simpatisan Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar untuk terus mengawal proses pencalonan, untuk terus update dengan proses pemilu kita di tahun 2024 gitu ya. Karena bukan tidak mungkin ancaman Pak Anies Baswedan, ancaman gerakan perubahan ini terus disikapi dengan sinis oleh rezim yang saat ini berkuasa, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas beberapa fakta-fakta yang Mas Rizky sampaikan tadi ya, Mas Rizky. Semoga membuka sedikit pemikiran kita ya. Nah, baik sahabat Blokosito sekalian, untuk tokoh yang selanjutnya kita akan unggah dalam pembahasan yang berbeda, di video yang berbeda. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama kami.